dipakai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang anak-anak, warahmatullahi bagaimana kabar kalian wabarakatuh. pada pagi hari ini? Pada siang hari ini sehat? Sehat. Ya, sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Hari ini berjumpa lagi dengan Bapak Suyanto dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas dipimpin doanya, Pak Anwar Setiaji. Baik, mari teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi Rabbi zidni hilma ilma warzuqni warzuqni fahma waj'alni alni minas minasholihin. solihin. Ya, Amin. terima kasih untuk Ketua Kelas. Terima kasih juga untuk anak-anak semuanya. Mudah-mudahan ya, pembelajaran kita kali ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan. Amin. Allahumma. Rabbal alamin. Amin. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita akan murojaah sebentar ya, Nak ya. Kita akan membaca surat-surat pilihan yang ada di juz 30. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita baca yaitu Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Mari untuk anak-anakku mengambil sikap yang baik, tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama membaca Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Qul huwallahu ahad. Allah Allahu somad. lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kita yang membaca Al-Quran walau hanya satu ayat dihitung pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya di sini Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Mungkin untuk anak-anakku hari ini hadir semua ya, Nak ya? Hadir ya? Hadir, Pak. Pak. Ya, hadir semua. Kalau hadir silahkan untuk anak-anakku jika ada kursi yang belum rapi, dirapikan dulu. Ada baju yang belum dimasukkan, belum dirapikan, silahkan dirapikan ya, supaya apa? Supaya pembelajaran kita pada siang hari ini berjalan dengan nyaman. Oke, apakah dari kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap, Pak. Ya, siap. Silahkan untuk anak-anakku dikeluarkan buku beserta alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar tentang meneladani nama Allah dan sifat Allah untuk kebaikan hidup, Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, apakah dari kalian ada yang tahu apa itu Asmaul Husna, apa itu sifat Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, dan bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jika anak-anak belum tahu, ya, maka hari ini akan kita bahas. Namun sebelum Bapak menjelaskan terkait tentang materi, di sini ada beberapa tujuan yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini. Ya, yang pertama, kalian mampu menjelaskan makna Al-Alim, Al-Basir, As-Sami, dan Al-Khabir. Yang kedua, kalian mampu untuk menunjukkan pemahaman tentang penerapan sifat Allah tersebut dalam kehidupan. Selanjutnya, kalian mampu untuk melakukan refleksi terhadap peran sifat Allah dalam kehidupan. Dan yang terakhir, kalian mampu untuk menanamkan akhlak mulia dengan meneladani sifat Allah dalam perilaku sehari-hari. Jadi itulah ya nak, tujuan yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Langsung saja. Nah, di sini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Namun sebelum Bapak bahas lebih lanjut tentang materi kita hari ini, di sini Bapak ingin mengulas sedikit tentang materi yang sudah Bapak sampaikan di minggu yang lalu, yaitu tentang beriman kepada malaikat. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan siapa itu malaikat? Ada yang tahu siapa itu malaikat, Nak?
Malaikat adalah utusan Allah yang suci, yang memiliki akal, tidak memiliki nafsu. Ya, benar sekali ya, Jumairi. Bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur ataupun cahaya, yang tidak mempunyai nafsu dan selalu tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini siapa yang bisa menyebutkan 5 nama malaikat beserta tugasnya? Silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan, Lisa. Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu, Pak. Ya, Jibril bertugas sebagai Menyampaikan wahyu. Mikail tugasnya membagi rezeki, Pak. ya, 2. Apalagi? Jibril, Mikail, Israfil, Pak. Jibril tugasnya Israfil tugasnya meniup trompet sangkakala, Pak, pada hari kiamat. ya, benar sekali. 2 lagi. Ayo, Israel siapa? tugasnya mencabut nyawa. Mungkar tugasnya menanyai manusia di alam kubur. 5 ya, terima kasih, Pak. Lina. Iya, terima kasih Lisa ya. Nah, itu tadi ya, Nak ya. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah ciptakan dari nur ataupun cahaya. Di sini malaikat tuh banyak. Ada sekitar 70.000 malaikat. Akan tetapi kita sebagai umat Islam hanya cukup meyakini 10 malaikat beserta tugasnya saja. Nah, sepertinya kalian sudah paham ya di materi yang minggu lalu. Sekarang kita lanjutkan ke materi hari ini, yaitu tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna di sini terdiri dari 2 suku kata, ya Nak ya, Asma dan Husna. Asma itu sama dengan ismun, yang artinya yaitu nama. Sedangkan husna itu artinya bagus atau indah. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang bagus dan indah. Nah, Asmaul Husna itu ada 99 nama. Akan tetapi di bab ini yang akan kita bahas itu 4 nama Asmaul Husna, ya Nak ya. Yang pertama ada Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Kedua ada Al-Khabir, Allah Maha memberitahu. Ketiga ada Sami, Allah Maha mendengar. Dan Al-Basir, Allah Maha melihat. Untuk lebih jelasnya, Nak, di sini Bapak sudah menyediakan beberapa gambar terkait tentang materi kita hari ini. Gambar yang pertama, di situ ada seorang ibu yang sedang mengajari anaknya. Jadi itu adalah salah satu bentuk pengamalan Allah bersifat Al-Alim atau Allah Maha, ya. Tidak boleh pantang menyerah, apa? Supaya Allah memberikan banyak ilmu kepada kita. Tapi kalau kita itu tidak mau belajar, malas-malasan, maka Allah tidak akan memberikan ilmu kepada kita, ya Nak ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di gambar yang kedua, di situ ada 3 siswi, ya Nak ya. Salah satunya ada yang memberitahu temannya. Itu adalah salah satu bentuk pengamalan bahwasanya Allah itu bersifat Al-Khabir. Allah Maha memberi tahu. Artinya apa? Kita sebagai manusia, kita tidak boleh pelit. Jika kita tahu tentang ilmu, contohnya nih di dalam kelas, kalian pintar matematika, sedangkan teman kalian tidak pintar matematika, terasa sulit ya untuk memahami, maka kalian harus memberitahu teman kalian, gitu ya. Selanjutnya, yang nomor 3 di sini ada 2 gambar ya Nak ya. Gambar yang pertama di situ ada anak kecil yang sedang menutup mulutnya ya, menutup telinganya dan menutup matanya. Artinya apa ya? Artinya adalah kita sebagai manusia tidak boleh berkata kotor ya. Kita tidak boleh mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan kita juga tidak boleh melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena apa? Karena Allah itu bersifat As-Sami. Allah Maha mendengar ya. Mendengar dari apa yang kita lakukan. Jadi pendengaran Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, berbeda dengan kita manusia. Kalau manusia itu kemampuannya terbatas. Nah, gambar yang kedua di situ menunjukkan ada seorang bapak dan anak sedang berdoa. Intinya apa? Kita itu sebagai manusia tidak boleh pantang menyerah.
ya nak ya, kita harus terus beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Karena Allah itu maha mendengar dalam kondisi apapun kita, ya nak ya, seperti itu. Terus yang terakhir di sini ada gambar seorang yang sedang mengambil hak orang lain atau mencuri. Nah, kita sebagai umat muslim itu dilarang untuk mencuri. Karena apa? Karena Allah itu bersifat al-basir. Allah maha melihat. Ya, walaupun orang lain tidak melihat kita, tapi Allah itu melihat segala gerak-gerik kita. Ya, kita sebagai manusia tidak boleh mencuri. Nah, itulah tadi nak ya pembahasan kita hari ini. Untuk lebih jelasnya, di sini Bapak akan membagi beberapa kelompok. Ya, kelompok 1 ada Pak Anwar dengan Lisa, kelompok 2 ada Bu Nur Imamah dan Nur Holik ya, kelompok 3 ada Badrudin dan Bu Nurul, kelompok 4 ada Jumari dan Ismah. Nah, jadi di sini Bapak sudah menyediakan beberapa pertanyaan dan Bapak tadi juga sudah memberikan kalian 4 lembar kertas per masing-masing kelompok. Silahkan nak kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan. Dipersilahkan. Boleh bertanya, Pak? Iya, boleh, Pak. Tugasnya ditulis tangan atau pakai file presentasi atau bagaimana, Pak? Tugasnya ditulis tangan ya, sesuai dengan instruksi Bapak tadi. Bapak kan tadi sudah menyebarkan kertas tadi. Oh, Di sini ya. Bapak lebih menjelaskan lagi nak ya. Ya, makasih, Pak. Ya. Sudah ya, sudah selesai ya. Sudah selesai, Pak. Oke, untuk kelompok 1 silahkan perwakilan maju Pak Anwar. Anwar Setiaji. Silahkan maju dan menjelaskan tentang makna al-alim dan memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Anwar. Kelompok 2 dulu, Pak. Pak Kelompok Anwarnya 2 belum dulu. siap, Pak. Saya dipersilahkan. Belum selesai saya, Pak. Waduh, gimana itu? Anwar ngantuk, Pak. Makanya lama dia, Pak. Tadi izin ke belakang waktu penjelasan materinya. Ya, seharusnya kalian sudah bisa memahami ya nak ya tentang materi kita hari ini kan, soalnya Bapak sudah memberikan instruksi tadi terkait materi hari ini. Kira-kira siapa yang mewakili dari masing-masing kelompok? Ada? Saya, Pak. Ya, dipersilahkan, Jumairi. Ya, kelompok 4 yaitu menjelaskan makna al-basir dan memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, al-basir itu Allah maha melihat. Tadi Bapak sudah ngasih contoh yaitu ada seseorang yang mengambil hak orang lain. Nah, itu Allah itu sesungguhnya melihat apa yang dilakukan oleh setiap makhluknya. Yang tadi misalnya mengambil hak orang lain yang tidak diketahui oleh pemiliknya. Nah, Allah pun melihat bahwa si A telah mengambil hak orang lain. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh yang namanya mencuri, tidak boleh yang namanya korupsi, tidak boleh yang namanya menipu, dan lain sebagainya. Itu Pak dari kelompok kami. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Jumairi. Pak Yang istirahat. lain ada? Sudah mau habis, Pak. Ini waktunya, Pak. Istirahat, Pak. Ini, Pak. Ambil kesimpulan aja nak ya. Untuk materi kita hari ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai manusia itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita ya. Namun iman seseorang itu kadang bisa tebal, juga bisa tipis, bisa berkurang, juga bisa bertambah. Nah, cara menebalkan keimanan seseorang salah satunya yaitu dengan memahami nama-nama Allah yang baik dan indah atau disebut juga dengan Asmaul Husna. Nah, untuk hari ini tadi kita sudah mempelajari 4 ya sifat Allah, Al-Alim yang artinya Allah Maha mengetahui, Al-Khabir Allah Maha memberitahu, As-Sami Allah Maha mendengar, dan Al-Basir Allah Maha melihat. Mudah-mudahan kita yang belajar hari ini terkait tentang
sifat-sifat Allah tersebut kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Bapak tutup di sini Bapak ingin bertanya nih dari kalian semuanya. Ya, bagaimana cara kalian menerapkan 4 sifat Allah ini dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tadi kan kita sudah belajar tuh ya, 4 sifat Allah dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, sekarang Bapak bertanya dengan kalian, bagaimana cara kalian menerapkan 4 sifat Allah tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Saya Pak, bagian Al-Basir Pak. Ya. Nah, tadi Bagaimana cara Al-Basir menerapkannya? tadi kan maha melihat. Jadi bahwasanya Allah itu melihat apapun yang kita lakukan. Jadi kalau kita mau mencuri, kita harus mengingat bahwa Allah itu melihat. Jadi tidak jadi mencuri, Pak. Gimana, Pak? Betul nggak? Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Lisa. Ya, terima kasih Lisa. Yang lain ada? Dipersilahkan. Cukup, Pak. Satu orang Cukup, lagi. Pak. Ya. Ya. Bu Nur Imamah. Bu Nur Imamah, ayo dipersilahkan. Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, untuk minggu berikutnya ya, di sini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semuanya. Silahkan kalian mengambil salah satu untuk tugas individu. Silahkan kalian mengambil salah satu sifat Allah ya nak ya, baik itu As-Sami, Al-Basir, Al-Khabir atau Al-Alim ya. Kalian intinya pilih dari salah satu yang menurut kalian itu lebih berkesan dari diri kalian, lalu kalian ambil kesimpulan ya, minggu depan dikumpul. Terus untuk tugas kelompoknya, silahkan kalian minggu depan membuat poster ya. Untuk kelompok hari ini, minggu depan kalian membuat poster terkait tentang Asmaul Husna. Setelah itu nanti dipresentasikan. Seperti itu Nenek ya. Kira-kira ada yang dipertanyakan lagi? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Jelas ya, materi kita hari ini. Jelas? Kalau sudah jelas, Jelas, Pak. kalau sudah jelas, sekarang kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya ya yang hari ini sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu ya yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Pada Allah Bapak mohon ampun. Kita bertemu di minggu berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Suyanto, luar biasa. Sudah mempresentasikan, materinya juga bagus. Saya sedikit menambahkan Pak Suyanto, tadi ada hal yang baik. Artinya Pak Suyanto sudah memulai dengan pembiasaan. Nah, itu boleh kita lakukan. Nah, cuman tadi mungkin Pak Suyanto lupa mengabsensi. Jadi perlu diingat kembali Bapak Ibu, mengapa kita perlu absensi? Kita mengetahui adakah